Dan teman-teman harus menyiapkan kalau ingin sukses lebih banyak uang lagi ataupun lebih hasilnya lebih mantap lagi, yaitu tadi utamakan breeding dulu. Ketika breedingnya udah berjalan, baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam ngaret teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol kembali dalam video kami di channel YouTube kami MJ Farm. Nah, pada kesempatan siang kali ini kita akan membahas tentang 4 perbedaan dasar breeding dan fattening. Nah, kita dalam video kali ini bukan hanya membahas tentang 4 dasar tadi, tapi yang pasti 4 tadi itu akan menunjang kesuksesan kita dalam fattening. Nah, dalam beternak fattening tujuannya untuk penggemukan, pasti akan sukses dengan cara-cara yang saya akan terapkan pada kali ini yang sudah saya praktekkan di kandang saya. Sebelum lanjut ke video kali ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan bisa dibantu share-nya ke teman, kerabat, teman-teman dimanapun Anda berada, dan bisa komen di bawah sudah nyampe mana aja video saya pada kesempatan kali ini. Dalam menunjang kesuksesan itu tadi, kita harus sabar, ulet, dan telaten untuk suatu peternakan kita. Kita tidak boleh gerusa-gerusuh dan kita harus mau belajar terus sesama peternak, dan kita sebagai pemula kita harus saling belajar kepada sang senior. Nah, kita mencari ilmunya ke situ, bisa dari media sosial, bisa dari teman-teman sesama farm yang ada di sekeliling teman-teman yang ada di daerah masing-masing. Intinya dalam kesempatan kali ini, dari 4 tadi, yang pertama kita akan kita bahas adalah tujuan. Nah, tujuan pertama adalah dari breeding. Breeding tersendiri itu adalah untuk memperbanyak populasi kambing. Dan memperbanyak itu tadi seperti ya bisa untuk betinanya, untuk jantannya, dan nanti untuk yang betinanya kita bisa lanjutkan untuk babonan, dan yang jantannya nanti bisa kita besarkan sendiri. Dan itu bisa menunjang kesuksesan kita dalam suatu peternakan. Nah, untuk fattening, penggemukan sendiri secara instan tadi, kita menciptakan sendiri dengan peranakan kita sendiri, dan tentu dengan peranakan kita sendiri akan jauh lebih menghasilkan karena tujuan fattening adalah menggemukan dengan jangka waktu yang pendek. Nah, pakan, kita ngomongin pakan sekarang. Pakan untuk breeding, ini biasanya kita gunakan hijauan di kampung ini, seperti daun-daunan, seperti daun singkong yang memiliki protein bagus 28%, sekitar itulah. Dan kita bisa menggunakan pakcong, protein kasar 16%, itu sangat bagus sekali untuk peternakan kambing. Biasanya seperti itu. Nah, di tempat saya itu, karena saya juga belajar dari teman-teman sesama yang farm yang memiliki yang lebih dulu beternak dalam kambing ini. Tapi di sini juga biasanya breeding juga ditunjang dengan pakan konsentrat juga, tapi tidak banyak. Dengan populasi kambing yang banyak, biasanya tetap dikasih konsentrat seperti itu, masih tetap dikasih dikit-dikit karena supaya menunjang air susunya itu lebih banyak, seperti itu. Dan untuk berikutnya adalah fattening. Fattening ini biasanya kita kasih makan, kalau yang farmnya besar itu biasanya kita kasih makan serat kasar. Biasanya itu ya seperti makanan kering-kering, konsentrat kayak gitu. Tapi pada umumnya kalau di kampung ini, di kampung saya ini biasanya tetap menggunakan pakan hijauan karena masih tradisional dan skala ternaknya pun belum begitu besar banget. Jadi kalau untuk ukuran kambing 10 ataupun 20 ekor penggemukan, kami masih menggunakan pakanan hijauan. Ketiga ini adalah jangka waktu panen. Nah, untuk jangka waktu panen, nah ini yang pertama breeding. Breeding itu jangka waktu panen untuk breeding biasanya itu sekitar 1,5 tahun ataupun 2 tahun, sekitar itulah kira kurang lebih seperti yang saya alami, baru menuai hasilnya dari cempe-cempe kita. Nah, pada waktu usia segitu minimal kita itu bisa menghasilkan 4, 5 sampai 6 ekor cempe per indukan maksudnya. Nah, per indukan selama 2 tahun itu. Jadi lumayan banyak kan teman-teman, dari per indukannya segitu. Dan itu bisa nanti menunjang kesuksesan kita dalam menuju untuk fattening. Karena apa? Dengan begitu banyak cempe, seperti contohnya kemarin, saya dari satu indukan aja udah ada sekitar lakinya itu ada 3. Nah, berarti 3 betina, 3 jantan.
Nah, jantannya yang 3 itu saya besarkan dan nanti akan saya gemukkan sendiri di kandang ataupun kita pelihara sendiri, dan yang betina kita teruskan untuk menambah populasi babon yang berikutnya. Nah, kalau untuk fattening jangka waktunya itu lebih pendek atau penggemukan itu biasanya sih kalau peternak-peternak tradisional di kampung seperti saya ini, kita itu biasanya kalau teman-teman ya, teman-teman yang nyari itu biasanya itu 4 sampai 5 bulan sebelum Lebaran Idul Adha itu mereka nyari bibitan jantan, beli dari pasar atau dari peternak, dari Blantik seperti itu, digemukkan kurang lebih 4 bulan, 5 bulan seperti itu. Nanti dijual ketika Idul Adha di bongkar, dan biasanya sih menghasilkan uang banyak, tapi ya nggak bisa begitu juga. Kemarin itu ada teman yang cerita ketika ada iming-iming seperti itu, ternyata pas waktu Lebaran Haji harganya nggak sesuai teman-teman. Jadi ngepres banget kalau dihitung-hitung, tenaganya malah rugi. Jadi lebih enak panggan. Tetap kita itu kalau menunjang kesuksesan itu ya dari breeding. Tapi kalau untuk peternak-peternak yang besar untuk fattening itu biasanya waktunya lebih pendek lagi teman-teman. Bisa-bisa sampai 70 sampai 80 hari itu udah dibongkar karena bibitannya itu udah besar-besar, belinya di pasar itu udah besar, harganya udah yang 18, 16, 17 seperti itu, dengan kondisi kambing itu kurus tapi sehat. Nah, itu nanti adalah yang disukai oleh pengepuk-pengepuk senior itu seperti itu. Beli di pasar ataupun dari peternak yang kurus tapi postur tubuhnya itu besar, tinggi, panjang seperti itu. Dan teman-teman harus menyiapkan kalau ingin sukses lebih banyak uang lagi ataupun lebih hasilnya lebih mantap lagi, yaitu tadi utamakan breeding dulu. Ketika breedingnya udah berjalan, baru lanjutkan ke fattening. Fattening itu ya dari hasil peranakan kita sendiri. Nah, kita langsung ke pembahasan yang berikutnya, yang keempat, target pasar. Nah, target pasar itu adalah untuk breeding sendiri ya, kita akan ngomongin breeding dan fattening. Kalau target pasar breeding ini adalah untuk memperbanyak cempe, bakal penggemukan. Nah, bakal penggemukan ini misalkan ya, misalkan kita udah punya terus kita nggak pengen gemukan sendiri, bisa kita jual bibitan untuk teman-teman yang membutuhkan untuk penggemukan itu sendiri. Dan itu positif, kita udah untung karena biasanya kalau di tempat saya ya, pakan untuk breeding ini kan masih tempat sendiri, bang pakan sendiri. Jadi yang beli itu yang positif adalah onggok dan konsentrat. Kalau selebihnya kita tidak beli ya. Nah, maksudnya dari ramban-rambanan kita punya sendiri, kita udah nanam dari odot itu sendiri, dari pakcong, dari daun-daunan yang lain lah, kita udah mulai menanam dan sebagian udah mulai panen. Nah, kalau fattening ini kita tentunya dari fattening kita hasilnya dari target pasarnya adalah kerakas. Kerakas itu nanti kita bisa beli bisa kita jual, maksud saya bisa kita jual ke warung sate ataupun RPH, tempat pemotongan hewan, ataupun bisa menyiapkan untuk akikah. Nah, yang pasti kan kalau target kambing ini banyak sekali bisa. Kalau misalkan ada teman ataupun saudara, tetangga kita yang membutuhkan kambing untuk akikah, nah kita bisa menyediakan sendiri di sini. Jadi teman-teman, intinya untuk menuju kesuksesan dalam suatu fattening, kita harus proses dulu dari breeding. Nah, breeding ini memang panjang, dan nantinya ketika proses panjang ini kita lalui dan kita bisa sabar, dan kita misalkan ingin penggemukan juga, kita menggemukan dari tempat kita sendiri, kita akan untungnya double dan sangat banyak banget. Dan kita udah tidak begitu banget untuk memikirkan maksud saya kos pakannya itu nanti kita ambilkan dari mana-mananya. Nanti soalnya kita bisa ketemu dalam hitung-hitungan. Misalkan kalau kita beli, seperti yang saya alami sendiri, kita beli bibitan jantan terus kita gemukan sendiri di rumah, di kandang maksudnya. Itu saya pernah beli dengan harga 12, maksudnya 1.200.000 ataupun 1.300.000, saya gemukan dengan dulu belum ada pengalaman sampai sekarang seperti sekarang ini pengalamannya. Dulu itu masih nol ya, masih memulai itu. Saya cuma dapat cerita-cerita, penggemukan enak loh dengan beli 12 1.200, 1.500 ataupun 1.300. Nanti kita jual 6 bulan lagi kita bisa untung loh sekitar 700 sampai 600, bisa 1 juta.
Nah, saya kan tergiur pas waktu itu tidak tahu. Nah, langsung saya beli laki-laki semua saya isi di kandang tanpa breeding, itu pun belum breeding. Nah, masih beli dan ternyata tidak ketemu teman-teman, masih jauh banget gitu. Dari tenaga kita, dari pakan kita pun juga rugi. Nah, jadi yang pengalaman saya pribadi untuk menunjang kesuksesan itu tadi, yaitu tadi untuk fattening kita harus memulai itu dari breeding dulu. Nah, sabar dan nanti kita akan menghasilkan yang lebih banyak lagi untuk hasilnya. Oke teman-teman, saya rasa ya cukup itulah untuk video kali ini. Perbedaan dasar dari breeding dan fattening itu tadi ada 4, yaitu tujuan ataupun pembiakan dan penggemukannya, dan yang kedua adalah pakan yang digunakan, dan yang ketiga adalah jangka waktu panennya antara breeding dan fattening, dan yang keempat adalah target pasarnya, target pasar antara breeding dan fattening itu sendiri. Saya rasa cukup sekian dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman, tidak dipungut biaya. Nah, bisa komen juga di bawah video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.